Oke, selamat malam Pak James. Saya akan lanjutkan terkait video saya selanjutnya terkait detail validasi masalah, penjelasan teknis dan juga demo kasus untuk proyek UTS saya. Jadi di sini saya membuat analisis sentimen feedback acara kampus. Jadi saya melakukan requirement analysis, yaitu beberapa hal yang saya tanyakan, yang saya kumpulkan. Yang pertama ada feedback, proses pengumpulan feedback kampus pada saat ini. Setelah saya wawancara beberapa orang, user yang wawancara adalah ketua HIMA, ketua UKM e-sport, dan juga anggota BEM mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa pengumpulan feedback dalam acara kampus saat ini, yaitu pertama ada pembuatan formnya itu masih manual. Terus kadang feedbacknya itu banyak memakan waktu tanpa hasil yang jelas, karena manual biasanya kan feedbacknya 100 dan 200. Nah katanya kalau waktu evaluasi itu ya nggak benar-benar dilihat semua karena memakan waktu, karena evaluasi kan biasanya habis acara. Nah setelah acara itu nggak punya waktu untuk langsung baca semua itu feedback itu. Dan juga biasanya selanjutnya ada feedbacknya juga perwakilannya lisan dari pesan dan kesan. Nah untuk lisan dan pesan dan kesan ini jadi mereka itu kadang setelah selesai acara yang UKM atau yang lainnya itu kadang dimintai pesan dan kesan secara lisan di onsite gitu. Jadi waktu acaranya mau berakhir dimintalah pesan dan kesan. Kendalanya di pesan dan kesan ini banyak yang memang kadang tidak memberikan pesan atau malu-malu memberikan pesan untuk membangun ya, atau mengkritik dengan baik gitu. Kadang hanya memberikan kesan saja dan kesannya terkesan umum atau udah baik, suka gitu-gitulah untuk kata-katanya. Jadi tidak ada pesan dan kesan yang jelas atau tidak memberikan feedback kepada panitia yang bisa membangun acaranya untuk lebih baik lagi. Nah karena pesan dan kesan itu dia juga terbatas waktu, jadi yang dipilih kadang cuma 3, nggak keseluruhan peserta. Misal nggak mewakili dari keseluruhan peserta lah. Misal pesertanya 100, yang dipanggil pesan dan kesan itu biasanya cuma 3 atau 2 gitu. Jadi dia terbatas waktu banget. Lalu aspek yang dinilai juga nggak ada, karena dia pesan dan kesan dia memang pure dari pak pesertanya, nggak ada ditanyai khusus panitianya gimana, apa narasumbernya enak, nggak ada gitu. Jadi kadang memang masih kekurangan hal tersebut. Lalu ini ada link wawancaranya. Jadi saya melakukan wawancara. Di sini ada satu wawancara untuk ketua HIMA dan juga beberapa wawancara yang saya lakukan itu secara onsite atau langsung saya catat di draft saya. Oke. Setelah itu lalu saya tanyakan juga kebutuhan feedbacknya apa sih kalau memang ada aspek feedback yang mau dinilai. Jadi dulu memang ada yang dinilai. Dulu HIMA itu memang membuat feedback, cuma emang nggak jalan karena yaitu keterbatasan yang tadi saya sebut. Jadi di sini ada beberapa yang dibutuhin sama panitia. Yang pertama, panitia itu pengen menilai kinerjanya mereka. Jadi apa mereka ini udah baik belum ya di luar internal mereka, yang dirasakan peserta itu gimana sih kinerjanya mereka, apakah udah baik dalam hal teknis, hal audio, sound, hal ketepatan waktu, pembawaan panitianya apakah udah baik gitu secara keseluruhan. Lalu mereka juga butuh menilai pembicara atau narasumber yang udah mereka pilih, apa pembicara ini udah bagus atau udah benar-benar menguasai menguasain materinya. Jadi mereka benar-benar tahu untuk next kedepannya bagaimana mereka bisa mengevaluasi cara mencari dan memastikan pembicaranya benar-benar punya kapasitas untuk materi ini. Yang ketiga, mereka itu butuh feedback materi atau topik dalam acara mereka. Jadi mereka perlu tahu dari peserta topik ini menarik nggak ya, karena kadang-kadang peserta itu lagi butuh topik-topik yang tren dalam teknologi atau dalam hal-hal pendidikan. Cuma pembawaan dari acara kampus itu kadang nggak mengikuti hal tersebut atau nggak mengikuti tren positif yang sedang ada yang perlu dibahas gitu. Jadi ketiga hal tersebut yang menjadi
aspek utama yang saya bawakan dalam analisis sentimen ini. Jadi saya fokusnya pada 3 aspek tersebut. Jadi solusi yang saya berikan itu pembuatan form otomatis dengan aspek yang dibutuhkan, dan juga analisis sentimen seluruh feedback untuk acara tersebut dengan ringkas dan jelas. Jadi karena kebutuhan terbatasan waktu untuk evaluasi perlu cepat setelah acara, jadi hasilnya memang difokuskan ringkas dan jelas. Oke, jadi workflow-nya di sini pertama ada workflow untuk membuat formnya. Jadi di pembuatan form ini saya memulai dari Telegram bot. Jadi di Telegram bot nanti inputnya adalah berupa ID-nya. Jadi ID-nya nanti diambil dari siapapun yang mengechat, ID-nya akan diambil, dimasukkan ke sini. Jadi formatnya adalah seperti ini formatnya untuk feedback. Jadi di sini menggunakan regex. Jadi feedback, lalu diapit oleh petik 2 ini adalah nama acara. Lalu setelah itu ada tipe acara, dan juga di sini ada untuk tanggal, dan juga di sini ada untuk jam selesai acara. Jadi outputnya nanti akan tipenya ini betul atau enggak. Jadi is valid ini adalah tipe dari si format promnya ya. Jadi format untuk melakukan generate itu harus valid seperti ini. Jadi harus seperti ini. Kalau nggak valid, dia akan mengirimkan bahwa format perintah itu salah. Jadi nggak bisa kalau dicoba nggak valid. Misal coba halo gitu, dia nggak akan bisa. Misal ini kita jalankan, dicoba halo, dia akan memberikan false dan mengirimkan bahwa format perintahnya salah, saya nggak mengerti. Jadi kamu harus memberikan format seperti ini loh. Tuh. Jadi itu, lalu kalau benar, contohnya kalau benar kita pakai yang tadi. Pakai ini, kita ganti acaranya webinar AI misal gitu. Kita langsung klik aja, terus kita jalankan ini pokoknya, maka dia seharusnya akan benar karena formatnya benar. Nah, dia bisa langsung membuatkan. Jadi kalau formatnya benar, di sini if-nya langsung ke true sini, melanjutkan ke sini. Kalau formatnya salah, dia akan ke false dan memberikan output berupa formatnya salah. Jadi kamu harus mengikuti format seperti ini. Jadi akan memberikan teks untuk outputnya. Kalau dia udah formatnya udah benar, dia akan lanjutkan untuk mengecek nama acara. Jadi karena di sini nanti acaranya tidak hanya webinar, ada welcome party dan beberapa acara kampus lainnya, maka diberikan if ini. Nah, untuk sekarang if-nya itu memang masih khusus untuk webinar karena saya memang melakukan percobaannya untuk webinar. Jadi di sini dilakukan cek apakah ini webinar. Jika betul, dia akan melakukan memberikan output yang sama karena ini hanya untuk validasi saja. Jadi jika benar, dia langsung akan membuat link. Jadi di sini akan membuat link Google Form. Nah, linknya ini dari mana sih? Linknya itu dari ID form feedback ini. Jadi saya sudah membuat form feedback template yang akan di generate setiap acara yang baru. Jadi dia akan memakai form itu terus-terusan. Jadi nggak bikin form baru, dia akan pakai form itu dengan nama acara yang baru, mengikuti nama acara yang dimasukkan begitu. Jadi dia mengambil entry nama acaranya yang akan diisi secara otomatis, baru dia akan dilakukan pre-filled linknya, yaitu giveform based URL yang biasanya, dan juga giveform entry ID-nya yang ini, dan juga nama acaranya begitu. Setelah membuat link, dia akan memberikan output pre-filled link ini atau link yang udah diisi nama acaranya. Setelah itu dia akan melakukan perpendekan link atau short link agar linknya tidak terlalu panjang, karena kalau jika kita lihat di sini
outputnya sangat panjang, nggak mungkin dikasih peserta terlalu panjang juga, nggak enak dilihat. Jadi kita lakukan short link menggunakan Tiny URL. Jadi Tiny URL ini sebuah website yang memang menyediakan layanan untuk memperpendek link, dan juga banyak sebenarnya layanan. Cuma ini kita memakai untuk yang memperpendek link. Jadi inputnya adalah pre-filled linknya, lalu kita buat dia menjadi seperti ini nanti. Jadi di sini outputnya akan berupa Tiny URL dan juga aliasnya. Aliasnya ini didapat dari sini. Ini akan diubah menjadi ini MTC64Y62 ini. Outputnya seperti itu. Setelah itu dia akan membuat QR code dari link tersebut. Jadi akan membuat QR code dari link tersebut. QR code-nya kita memakai create QR code API server publik ya ini ya. Jadi langsung mendapat code-nya. Jadi kalau kita view ini, nah seperti ini dia mendapatkan outputnya berupa code atau binary data ya. Jadi code itu binary data. Setelah mendapatkan, dia akan dikirim ke sini. Jadi di sini yang diambil itu apa aja? Yang diambil itu chat ID-nya tadi. Lalu operasinya send foto. Jadi binary filenya di checklist untuk ini tadi binary file. Datanya itu data untuk fotonya tadi. Lalu kita memberikan caption, yaitu untuk nama acaranya. Lalu untuk link yang harus di-share dari skema ini, dari skema pembuat QR ini juga diteruskan Tiny URL-nya kita taruh ke sini. Setelah itu baru akan dikirimkan ke peserta berupa beberapa output ini. Jadi yang khusus itu aja fotonya dari binary-nya tadi sama caption-nya ini. Begitu. Jadi setelah fotonya dikirim, dia juga memberikan spreadsheet ini. Jadi di spreadsheet ini dia memasukkan ke spreadsheet kalender acara ini. Jadi di kalender acara nanti akan dimasukkan nama acara, tanggal selesai, jam selesai, dan chat ID. Seperti itu. Untuk status proses memang dibikin sendiri untuk menandai prosesnya ini udah selesai apa belum sih, untuk menandai itu. Jadi sini bisa terlihat langsung tertambah webinar AI, tanggal selesai, jam selesai, dan juga chat ID. Seperti itu. Lalu setelah itu workflow 1 telah selesai dibikin. Jadi di sini dia akan mendapatkan berupa QR code-nya yang sudah bisa di-scan ya, ini sudah saya coba. Lalu link untuk WA-nya, link untuk di-share di WA atau link feedback-nya seperti yang sudah saya jelaskan. Setelah itu bisa langsung memberikan dari folder ini kita akan melakukan analisis sentimen. Jadi si workflow kedua ini dia akan terus-terusan mengecek folder kalender acara, apakah ada jam yang udah selesai. Misalnya ini selesai jam 5, nah berarti jam 6 nanti dia akan diproses. Tiap jam 6 di tanggal tersebut dia akan diproses. Karena ini masih lama ya, masih nanti sore, coba kita pakai yang alur 2 ini aja. Jadi ini kan udah selesai di tanggal 11 kemarin, jam selesainya juga pasti udah selesai karena udah lewat hari. Kita hapus status prosesnya. Dan di database ini juga, ini nanti databasenya berasal dari form ini. Jadi formnya yang diisi, setiap form yang diisi akan masuk ke sini databasenya. Jadi memang udah terhubung ya, direkap ke sini. Lalu di sini kan alur 2-nya udah aku isi beberapa, udah aku isi 2. Jadi bisa kita langsung analisis. Oke. Jadi di workflow kedua ini kita lakukan analisis sentimen. Bisa kita langsung jalankan saja. Sambil saya akan jelaskan nanti untuk node-node yang saya pakai itu apa aja ya. Jadi di awal sini ada schedule trigger. Jadi schedule trigger ini untuk mengecek si spreadsheet ini setiap waktu yang sudah ditetapkan. Di sini saya melakukan set pada 30 menit. Jadi selama setiap 30 menit dia akan melakukan cek pada spreadsheet kalender acara, apakah udah ada acara yang selesai atau belum. Nah ini udah selesai ya, udah bisa. Lalu kalau 30 menit dia melakukan cek di sini tadi acaranya, kalender acara terjadwal,
di sheet 1, jadi dia mengecek status prosesnya itu. Kalau status prosesnya value-nya kosong, dia akan memberikan output nama acaranya, lalu tanggal selesai, jam selesai, dan status proses. Dia akan memberikan itu semua yang akan dicek di if ini. Jadi if-nya dicek tuh tanggal selesai sama jam selesainya itu udah sebelum hari ini enggak sih, sebelum waktu ini. Kalau sebelum waktu ini tapi di minus 1 jam, misal ini jam 5 terus ini jam 6, jadi kalau jam 6 berarti itu sudah sebelum, jadi udah plus 1 1 jam setelah acara selesai lah. Kalau udah, dia akan melakukan pengambilan, jadi dia memberikan outputnya itu ada true branch dan false branch. Jadi yang udah status prosesnya udah lewat atau tanggal selesai, jam selesainya udah lewat, dia akan masuk ke false, yang berarti tidak akan dilakukan action apapun pada acara tersebut, hanya yang statusnya belum selesai. Nah, dia akan di loop. Jadi loop ini fungsinya untuk apa? Loop ini fungsinya untuk mengambil row di database acara ini. Jadi database acara ini kan pasti nggak hanya cuma satu dong feedbacknya, pasti banyak. Nah, dia di loop untuk per itemnya agar hanya satu dulu. Misal di sini database acara ini ada 2 acara, alur 3 dan juga alur 2. Nah, misal alur 3 juga selesai di jam yang sama, alur 2 juga di jam yang sama, maka dia akan fokus ke satu acara terlebih dahulu, baru dia akan melanjutkan satu acara tersebut sampai selesai, baru dia akan meloop satu acara baru lagi sampai selesai. Jadi dia akan menganalisis satu-satu acaranya biar di feedback ini nggak akan semuanya tiga-tiganya ini digabung, karena yang dibutuhkan hanya sesuai nama acaranya masing-masing, seperti itu. Jadi setelah itu dia akan melakukan ganti status untuk node-nya, jadi hanya mengganti status untuk nama acara tersebut menjadi processing. Lalu dia akan melakukan ambil feedback, jadi feedback di acara yang udah dipilih itu akan diambil. Jadi misalnya ada 2 acara, dia kan sudah di loop tuh jadi satu acara. Nah, satu acara itu diambil feedbacknya dari database feedback ini tadi. Setelah diambil, dia akan mendapatkan nama acara sampai kritik dan sarannya tadi yang diisi lewat form feedback ya. Setelah itu dia akan digabungkan feedbacknya. Jadi feedbacknya kalau langsung digabungkan menjadi paragraf yang besar. Jadi paragraf besarnya berisi total respon, blok teks materi, narsum, panitia, kritik dan saran, itu akan dijadikan satu menjadi blok teks yang besar. Setelah jadikan satu, dia akan dilakukan di analisis sentimen ini. Jadi di analisis sentimen ini dia akan menjadikan beberapa blok ini menjadi seperti ini outputnya nanti. Jadi feedback mentahnya apa, dia akan memberikan output berupa seperti ini. Jadi nanti teksnya per aspek, terus totalnya itu didapetin, dia dianalisa semua untuk teksnya ini. Jadi dia dapat positif berapa, negatifnya berapa, terus total feedback setiap aspek berapa. Jadi misal aspek materi, nah ini aspek materi itu ringkasannya berapa ya, positifnya 3 nih aspek materi, nah netralnya 0, negatifnya 0. Jadi tetapi total feedbacknya 2, jadi total feedbacknya 2, tapi dia mendapatkan positif 3 dalam kalimatnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk promnya sendiri dia ada seperti ini. Jadi saya menggunakan format prom itu role, task dan role, task atau action plus format output. Jadi seperti itu, saya menggunakan metode itu untuk promnya. Jadi role-nya adalah dia adalah analisis sentimen yang sangat teliti. Tugasnya seperti ini. Jadi dia harus membaca feedback mentah ini yang diberikan. Jadi setiap blok, setiap aspek dia akan dihitung. Misal panitia ramah tapi acara molor.
Nah, ini akan dihitung sebagai satu positif dan satu negatif. Jadi kalimat panitia Rama akan dihitung satu positif dan satu negatif, seperti itu. Lalu dia harus menjumlah total positif dan negatifnya untuk setiap aspek yang di sini. Jadi kalau aspek materi ya materi, lalu diberikan ringkasan positif atau negatif untuk setiap aspeknya. Jadi lalu di sini ada berikan 2 sampai 3 rekomendasi aksi stop dan pertahankannya. Hasilkan hanya JSON, jangan tambahkan teks lain. Jadi di sini memberikan JSON, dia akan memberikan feedback JSON-nya lagi. Di sini total responnya, di sini blok-blok dari sini yang diambil untuk dianalisa. Jadi di sini sudah akan dianalisa jumlah-jumlahnya, lalu poin-poin yang harus diperbaikinya diberikan dalam bentuk JSON. Jadi di sini saya memberikan format output yang harus diberikan oleh model ini. Oke, setelah itu outputnya akan seperti ini. Jadi dia sudah menganalisis tuh dalam bentuk JSON dengan format analisis per aspeknya tadi. Setelah sudah dianalisis per aspeknya, outputnya kan analisis per aspek dan negatifnya berapa, terus positifnya berapa kan. Setelah itu dia akan dilakukan pembersihan JSON. Jadi di sini fungsinya untuk menjadikan si JSON tadi dan dalam satu utuh ini menjadi teks kembali ya. Jadi teks kembali, dia dibersihin, di loop untuk menjadi teks materi ya teks materi, narasumber ya narasumber, panitia ya panitia, kritik dan saran ya kritik dan saran. Lalu dipecah ke variabel-variabel tertentu untuk total feedback, ringkasan positif, dan juga ringkasan negatif, dan juga hitungan positifnya berapa, netralnya berapa, negatifnya berapa. Seperti itu untuk outputnya untuk membersih JSON ini. Lalu di kalkulator skor ini dia menghitung dari itu tadi, dari yang dihasilkan. Jadi dari positifnya berapa, netral negatifnya berapa itu dihitung untuk dilakukan pembobotan skor. Jadi dia akan mengambil objek analisis aspeknya, setiap aspek akan dianalisis, lalu dia akan ngecek nih setiap aspek materi itu dia mendapatkan jumlah positif berapa, terus aspek narasumber berapa positifnya. Jadi misal materi positifnya ada 3, netralnya 0, negatifnya 0, seperti itu. Lalu di total semua, totalnya itu nanti akan dihitung. Jadi skor positif, skor netral, skor negatif itu akan dihitung total. Lalu skor maksimumnya adalah total poin ditemukan, dan total poin ditemukan dibagi 10 dikali 10. Jadi skor akhirnya nanti adalah skor totalnya per skor maksimum. Jadi skor maksimumnya di sini sudah pasti 10 dari rumusnya. Lalu setelah itu dia dikali 10 kembali. Jadi istilahnya kalau memang dia bagusnya 10, maka 10 per 10 kali 10, maka hasilnya akan sempurna 10, seperti itu. Jadi dia akan mereturn data laporannya, yaitu tetap jadi diterusin data laporannya tadi, yaitu nama acara, chat ID, analisis sentimen dan lain-lain tadi masih diteruskan. Lalu dia menambahkan skor baru atau skor finalnya. Jadi di sini ada dikasih skor final untuk materinya berapa, narasumbernya berapa, panitianya berapa. Jadi skor finalnya itu didapat dari perhitungan ini tadi, atau scoring berbobot. Setelah dilakukan scoring, dia akan dilakukan pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dari yang si laporan tadi per blok teks materi sampai kritik dan saran ini, dia diberikan format untuk laporan tadi, laporan yang dikirimkan nanti ke Telegram dan juga ke Google Docs untuk dokumen mereka ya, dokumen laporan mereka. Jadi di sini dipecah-pecah menjadi pertama untuk Telegram dulu. Jadi Telegram itu dikasih laporan analisis feedback, nama acaranya, total respon, lalu analisis per aspeknya, lalu diberikan data analisis per aspeknya di sini untuk materi, untuk narasumber, lalu untuk panitia juga. Lalu di sini memberikan rekomendasi aksi dan stopnya juga. Setelah itu dia di sini juga diberikan versi plain text, atau plain text ini bukan HTML.
jadi dia hanya berupa teks biasa ya, seperti itu. Nah, di outputnya ini jadi akan ada dua, jadi pesan laporan HTML atau yang dimasukkan ini pesan HTML yang di atas tadi sama pesan laporan plain text. Jadi plain text ini hanya teks untuk Google Docs saja, ditaruh di pesan laporan plain text ini beserta skor final tadi yang diteruskan dari data laporan atau sebelumnya skor final dari kalkulator ya. Jadi kalkulator itu juga diteruskan untuk outputnya di pembuat laporan ini. Jadi pembuat laporan sudah memberikan output itu, dia di append ke row arsip. Jadi di arsip tadi yang sini, nah dia di append untuk memberikan arsip laporan dari skor-skor tadi. Jadi mulai dari total responnya sampai skor per aspek sampai yang harus diperbaiki dan dipertahankan itu dimasukkan ke sana outputnya. Oke, setelah itu dia akan membuat dokumen baru sesuai nama acaranya. Nama acaranya diambil dari ya tadi, karena udah diteruskan datanya dari awal sampai akhir, dia masih bisa mengambil nama acara di sini. Tinggal dibuat lalu diupdate dokumen untuk menambahkan menambahkan plain text tadi yang udah kita bikin di pembuat laporan sini. Jadi di sini kita kan sudah memberikan plain text. Nah, kita tinggal masukkan ke sini plain textnya untuk ditulis di body. Jadi outputnya apa? Outputnya akan berupa dokumen ID di sini. Jadi ID dari update dokumen ini, doc ID or URL ini, itu yang akan menjadi outputnya di sini. Untuk apa outputnya? Nah, untuk di sini. Jadi di akhir nanti akan diberikan laporan utuh yang berupa ID chatnya apa, lalu namanya siapa, tanggal berapa, lalu teksnya tadi yang udah dibungkus atau teks HTML-nya tadi yang nanti akan di sini di parse mode ya. Jadi HTML-nya akan di parse menjadi teks biasa. Lalu di sini ada beberapa, yaitu di sini contohnya ini ada URL-nya untuk Google Docs-nya tadi. Jadi Google Docs-nya tadi akan diberikan juga di Telegram-nya tadi, di laporan tadi. Jadi itu yang diberikan untuk laporan output dari Telegram-nya, sehingga panitia bisa mendapatkan laporan analisis yang utuh seperti ini. Jadi dia tinggal mendapatkan laporan per aspeknya dan juga hal-hal yang harus mereka perbaiki, dan juga mereka pertahankan seperti itu. Jadi dan juga beberapa kasus jika inputnya salah, di sini misal tadi halo, dia akan memberikan seperti ini kan tadi kan. Tinggal kita jalankan aja, memang nggak saya inaktif tadi, jadi memang kita jalanin manual aja. Nah, dia bisa langsung ngedetect atau memberikan kalau formatmu ini salah loh, kamu gini. Nah, itu jadi beberapa logikanya. Jadi sini mau dan di sini saya memang harus membuat 1 jam setelahnya, karena menurut wawancara yang saya lakukan, evaluasi itu memang dilakukan setelah acara. Nah, cuma feedbacknya emang dikasih jeda untuk peserta mengisi feedback tersebut. Jadi memang 1 jam sudah sangat cukup dari hasil wawancara saya untuk ke evaluasi berikutnya. Jadi di situ saya kasih waktu 1 jam, dan di sini ada status proses untuk acara-acara yang udah diproses atau belum. Nah, kalau belum, misalnya ada 2 acara yang belum diproses, dia akan dilakukan di sini. Berarti dia akan langsung diolah. Nah, diolahnya di mana? Di sini. Jadi di sini akan dimasukkan satu persatu data yang akan diproses. Jadi nggak dua-duanya langsung. Kenapa kok nggak dua-duanya langsung? Karena di database ini kan langsung gabungan nih database-nya. Kenapa kok nggak bisa per sheet aja? Misal di sini acara alur 2, di sini acara alur 3. Nah, kenapa gitu? Karena setelah saya ngobrol sama asisten AI, saya tanya-tanya bagusnya bagaimana. Menurut pertimbangan saya juga, karena kalau per sheet itu nanti akan memakan banyak memori yang lebih banyak, karena dia memang harus
harus diberikan ya, jadi di situ. Jadi misal ini ada beberapa acara sekaligus, dia memang bagusnya langsung digabung saja jadi satu, karena jika dipisah dia akan menumpuk, karena acara kampus kan banyak banget tuh, jadi sheetnya itu akan menumpuk menjadi banyak atau akan overload data. Jadi kalau dijadiin satu, dia bisa tahu kok, bisa difilter acaranya apa aja melalui logika node yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi menurut pertimbangan lebih baik satu sheet aja, biar semuanya ditaruh sini, karena tidak mungkin juga akan salah karena akan disesuaikan oleh nama acaranya, seperti itu. Nah setelah nama acaranya misal ada 2, dia kan udah di handle di sini. Jadi kalau acaranya ada 2, dia di handle di looping ini, jadi dia akan dipilih salah satu acara, misal alur 2 true dulu yang dikerjakan, maka ini akan dikumpulkan semua feedbacknya untuk dianalisa ke sini. Jadi diambil feedbacknya semua dengan acara itu, lalu digabungkan feedbacknya, dianalisis sampai ke dikasih text message seperti itu. Jadi untuk alur secara garis besarnya seperti itu. Dan juga di sini ada arsipnya tadi. Jadi kenapa kok pakai arsip? Ya emang siapa tahu diperlukan data lainnya yang bisa diolah. Jadi dari arsip ini harapannya bisa diolah sebagai, nggak tahu, mungkin pihak kampus atau pihak apapun itu yang membutuhkan penilaian terhadap acara-acara kampus, apakah acara kampus itu udah berkualitas atau berkembang secara bagus nggak trafficnya, gitulah misalnya. Misalnya kalau acara webinar ini kok dia skornya memang turun terus ya, materi atau narasumbernya, nah itu bisa diolah lebih lanjut untuk arsip ini, seperti itu. Jadi itu untuk kasus khususnya, misal dia ada 2 acara yang bersamaan yang selesai, dia akan diolah satu persatu. Lalu untuk formnya ini, untuk nama acara nanti akan langsung diisi. Jadi ini emang template yang saya bikin untuk 3 aspek itu, pembicara, kinerja panitia, dan materi. Lalu kalau dalam kasus mereka salah memberikan format, mereka akan diberikan format kok, feedback, nama acara, tipenya, dan mereka diberikan contoh juga, seperti itu. Jadi untuk analisa sentimennya saya rasa sudah memenuhi tujuan dari kebutuhan yang sudah saya analisis, yaitu memberikan analisis sentimen feedbacknya secara ringkas dan jelas. Terhubung karena waktu panitia evaluasi biasanya setelah acara, jadi memang biar ringkas, saya membuat 3 aspek tersebut menjadi ringkas atau mengambil 3 aspek teratas dan juga memberikan skor untuk setiap sentimen yang diberikan oleh peserta, seperti itu untuk proyek UTS saya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin Pak James bisa memberikan komentar pada video ini, nanti saya akan menjawabnya. Untuk penjelasan saya seharusnya sudah selesai. Jadi udah dari mulai alur awal sampai nanti diberikan arsip laporan yang bisa dibuka di sini, dan juga ringkasan yang sangat ringkas menurut saya. Jadi panitia sudah nggak perlu repot-repot baca lagi, misal 100 peserta atau pesertanya menumpuk, panitia udah bisa langsung tahu apa yang harus dievaluasi dan bisa langsung tahu kira-kira kebutuhan apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu untuk proyek UTS saya, yaitu analisis sentimen feedback acara kampus. Jadi untuk pertanyaannya bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Sekian dulu untuk penjelasan saya, melanjutkan penjelasan yang workflow singkat tadi.
Saya tutup. Terima kasih.